Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan diskusikan terkait modul rekrutmen. Kita masuk di tahap pertama, yaitu di tahap pendahuluan. Oke, ini adalah tampilan awal di modul HRMS Odoo. Di sini kita kalau mau masuk di modul rekrutmen itu cari yang simbolnya seperti ini, yang warna ungu ada tanda kaca pembesar. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Sebenarnya apa sih fungsi modul HRMS ini? Fungsi modul HRMS ini adalah ibarat sebuah meja yang ada di depan divisi HRD. Semua informasi tentang lowongan pekerjaan, pelamar, tahapan seleksi, bahkan laporan rekrutmen itu ada di sini. Nah, fungsi modul rekrutmen ini itu adalah yang pertama untuk kita tahu kita membuka lowongan apa saja. Terus yang kedua, jadi kita bisa cek juga dan memproses lamaran pekerjaan yang sudah masuk. Kemudian kita bisa menyaring dan mewawancara dan menilai pelamar yang sudah masuk itu apakah sudah sesuai spek kita atau belum. Terus juga di modul rekrutmen ini kita bisa menyimpan semua dokumen lamaran yang sudah masuk ke kita. Tentu saja itu bentuknya soft file ya. Nanti bisa Anda simpan di dalam ada semacam penyimpan data yang ada di modul rekrutmen ini. Terus selanjutnya, fungsi di modul rekrutmen ini kita bisa melihat laporan aktivitas rekrutmen saat ini yang berjalan itu sudah seperti apa, progresnya seperti apa, dan sudah sampai tahap mana. Nah, itu bisa kita lihat di modul rekrutmen ini. Jadi, kalau ini sedikit tips ya, kalau dulu kita nyatetnya di Excel, dengan adanya modul rekrutmen ini, kita nggak perlu menyimpan banyak file Excel. Cukup kita simpan di modul rekrutmen ini, semua jadi terpusat, real time. Siapa saja kalau mau ngecek itu juga bisa. Nah, itu fungsi dari modul HRMS ini. Nah, di dalam modul HRMS ini ada beberapa menu. Kalau kita lihat, ini saya perpanjang ya, ada job position, ada application, ada resume dan letter, ada report, ada configuration. Configuration pun kalau kita klik, nah ini juga ada beberapa pilihannya ya. Nah, kalau Nah, kalau yang ada di narasi ini, kalau Anda klik job position itu akan munculnya seperti ini. Nah, ini sama ya. Ini tampilan yang ada di modul auto, tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita akan melihat di sini deretan posisi job position atau posisi apa saja yang ada di perusahaan kita. Jadi tidak hanya posisi yang sedang kita buka, tapi seluruh posisi yang ada di perusahaan ini akan muncul di sub modul job position. Misal Anda mau membuat manajer marketing. Nah, ini kita tinggal ngeliat aja di sini. Nah, di sini kalau di narasi ini fungsinya ini kita bisa melihat deretan posisi yang ada di perusahaan kita. Nah, di sini ada application. Application ini untuk melihat posisi lamaran yang sudah masuk itu ada berapa orang. Kalau kita klik di sini. Nah, itu seperti ini. Ini attachmentnya. Terus ada hired employee, itu menunjukkan sudah berapa orang yang kita terima. Nah, ini hired employee. Kalau ini kan 0000000 ini dan ada satu, berarti ini contohnya SPV gudang ini kita sudah menerima satu orang. Terus di sini website editor. Website editor ini fungsinya shortcut ke halaman karir di website. Tentu saja ini berfungsi untuk perusahaan yang dia sudah mensinkronkan Odoo HRMS ini ke dalam website perusahaan. Jadi saat calon karyawan itu klik
posisi yang akan dia lamar itu datanya akan langsung masuk ke dalam Odoo HRMS. Jadi tidak perlu apa HRD itu input secara manual, tapi cukup calon pelamar itu input di website kita. Kalau memang itu sudah sinkron ya, kembali lagi. Nah, di sini penjelasan di narasinya, menu ini berfungsi untuk membuat nama posisi jabatan yang ada di perusahaan. Ini adalah langkah awal dalam modul HRMS. Jadi langkah awalnya dalam modul HRMS ini kita adalah membuat job position. Jadi kita membuat posisi apa saja yang ada di perusahaan kita. Jadi menu ini bukan cuma catatan nama jabatan, tapi juga dokumen digital yang berisi semua informasi penting yang ada di posisi tersebut. Seperti target karyawan baru itu seperti apa, terus ada tugas dan tanggung jawabnya, ada kualifikasi dan jabatan, itu bisa Anda input di job position ini. Ada wewenang, KPI, dan ini contohnya ada SOP terkait. Terus kalau semisal di dalam posisi ini dia sudah ada list pertanyaan tertentu yang sudah terstandarisasi, nah itu bisa Anda masukkan ke sini. Tentu saja itu juga ada bantuan di modul survei. Nah, berarti Anda input di modul survei list-list pertanyaannya, kemudian nanti bisa dilingkan ke sini. Jadi semisal saya sedang interview manajer keuangan. Nah, list pertanyaannya bisa Anda munculkan saat Anda buka Odoo di posisi manajer keuangan, di job position manajer keuangan. Nah, itu akan bisa muncul. Nah, itu untuk job position. Terus kita masuk ke application. Nah, kalau kita klik application di sini. Nah, application ini apa? Application ini itu adalah tampilan Kanban, bentuknya Kanban. Jadi bisa kita geret misal ini. Nah, ini itu bisa kita geret mau di posisi apa saja. Jadi misal dia sudah masuk, dokumennya sudah masuk ke dalam HRD. Nah, HRD nanti dia akan mensortir. Kalau misal dia lolos fase uji dokumen, nah dia akan masuk ke fase first interview. Nah, kalau first interview itu sudah lolos, dia akan masuk ke second interview. Jadi modelnya tinggal kita geret-geret aja. Fungsinya ini, jadi kita bisa memantau progresnya untuk sebuah posisi atau banyak posisi itu sudah sampai mana interviewnya, apakah masih first interview atau second interview atau dia sudah masuk ke dalam fase kontrak. Nah, jadi di sini ada penjelasannya di narasinya. Initial qualification ini untuk penyaringan CV. Terus kalau ini sudah lolos bisa masuk first interview, kalau sudah lolos lagi bisa ke second interview, setelah itu bisa ke kontrak. Nah, ini hanya template ya. Kalau Anda mau merubah kanbannya itu juga bisa nanti. Itu ada caranya. Nanti akan kita jelaskan di fase selanjutnya. Terus kemudian di sini juga ada resume and letter. Nah, resume and letter ini fungsinya kalau kita mau input dokumen ke dalam program, ini bisa nanti dimunculkannya di resume dan letter ini. Jadi di sini keseluruhan dokumen yang masuk ini bisa Anda lihat di sini. Jadi misal ada scan-scanan CV, KTP, sertifikat, surat lamaran, itu Anda bisa melihatnya di sini. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini ya untuk dokumen-dokumennya. Cut, ikut diedit karena ini harus di-download ya. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu rekrutmen analisis. Rekrutmen analisis atau di sini namanya report. Rekrutmen analisis.
Jadi ini tampilannya kalau di Odoo, kalau di narasinya. Jadi ini fungsinya report analysis ini sebagai dashboard laporan rekrutmen. Jadi jumlah pelamar yang sudah masuk berapa, berapa yang sudah itu masuk ke dalam fase kontrak, berapa yang sudah tanda tangan kontrak. Nah, itu jumlahnya bisa kita lihat di sini. Ini fungsinya kalau Anda mau presentasi ke direksi, Anda cukup melihat tampilan seperti ini. Jadi yang sudah masuk sudah ada berapa orang dan sudah fase mana itu bisa kelihatan di sini. Terus di setting. Nah, menu setting ini itu hanya bisa muncul di cut. Oke, menu setting ini hanya bisa muncul kalau Anda punya kewenangan manajer di dalam modul rekrutmen ini. Jadi kalau Anda kewenangannya bukan manajer dalam modul rekrutmen ini, Anda tidak akan bisa memunculkan sub menu setting ini ya. Jadi ini hanya khusus kewenangan manajer. Kalau Anda bisa masuk ke menu setting ini, Anda akan bisa memposting online lamaran yang ada di perusahaan. Tentu saja kalau memang itu sudah sinkron dengan website ya. Terus Anda juga bisa menggunakan atau menginput form interview. Jadi list pertanyaan, standarisasi list pertanyaan untuk posisi tertentu. Anda bisa kalau Anda bisa masuk ke setting, Anda bisa mengaturnya apakah itu bisa atau bisa dimunculkan atau enggak, itu bisa dengan setting di sini. Terus di sini selain di job position pertama, ini juga ada job position yang kedua. Nah, kalau job position yang kedua ini yang ada di dalam menu configuration ini, itu tampilannya akan seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita jadi bisa tahu antara kebutuhan versus pemenuhan karyawan. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan job position, berarti ini nama posisi yang ada di perusahaan. Terus job position ini nama posisi yang sedang dibuka atau aktif. Terus departemen. Nah, departemen ini unit kerjanya. Current number of employee, jadi jumlah karyawan yang aktifnya itu berapa. Terus expect new employee, nah jumlah karyawan baru yang ditargetkan berapa. Terus ada total employee, total forecast employee, jadi total kebutuhan SDM karyawan sekarang dan yang ditargetkan berapa. Jadi karyawan sekarang dan yang ditargetkan berapa di total itu namanya forecastnya. Terus hired employee, jadi kalau hired employee ini yang sudah berhasil diterima, ini akan kelihatan munculnya, akan kelihatan angka-angkanya di sini. Terus status, nah status rekrutmennya gimana, apakah dia masih in progress atau sudah selesai, nanti Anda bisa memunculkan di sini. Itu untuk job position, jadi kebutuhan versus pemenuhan. Terus ada departemen juga. Nah, departemen ini adalah berfungsi kalau Anda mau membuat unit divisi atau departemen yang ada di perusahaan Anda. Ini Anda bisa klik di sini dan Anda bisa buat di sini. Jadi kalau ini diklik, Anda bisa akan tahu departemen ini manajernya siapa. Departemen ini punya parent departemennya siapa. Parent departemen itu semisal marketing. Marketing itu dia membawahi beberapa cabang yang marketing itu dia membawahi beberapa cabang yang ada di retail. Nah, itu contohnya parent departemen. Terus siapa atasannya? Ini juga Anda bisa lihat di sini. Kalau company ya berarti dia ada di perusahaan apa. Itu untuk departemen. Terus activity type. Nah, kalau kita klik dia akan muncul seperti ini.
Jadi di sini activity tab ini adalah aktivitas apa saja yang bisa kita tandai dan bisa kita atur dalam modul rekrutmen ini. Jadi ini bisa tandain apakah calon karyawan itu sudah kita email, calon karyawan itu sudah kita telepon, atau sudah kita ajak meeting, atau dia sudah kita ingatkan, atau seperti apa. Itu penandaannya, pengaturannya ada di sini. Oke, itu adalah penjelasan pendahuluan menu yang ada di modul rekrutmen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti.